Coba bayangin Anda punya militer paling kuat di bumi. Anggaran Anda sampai triliunan dolar, Anda punya puluhan kapal induk raksasa, terus skuadron jet tempur siluman yang nggak ada tandingannya. Tapi, tiba-tiba ada sebuah model matematika dan analisis sejarah yang relatif sederhana memprediksi kalau Anda bakal kalah telak. Iya, dan bukan kalah dari negara adidaya lain loh. Kalah melawan negara yang teknologinya jauh tertinggal. Bener banget. Dan bagian yang paling ngeri sih, prediksi itu pelan-pelan mulai jadi kenyataan di lapangan hari ini. Prediksi kayak gini kan biasanya cuma dianggap fiksi ya, atau sekedar propaganda, sampai kita melihat rentetan kejadian nyata yang ternyata udah dipetakan secara presisi oleh model tersebut jauh-jauh hari. Makanya untuk Anda yang lagi nyetir, bersiap mulai hari, atau sekedar pengen paham arus bawah dari kekacauan dunia saat ini, selamat datang di penelusuran mendalam kita. Hari ini kita bakal membedah sebuah kerangka berpikir yang sangat provokatif. Sangat provokatif dan berani ya. Iya, fokus kita hari ini bersumber dari wawancara Profesor Zheng di saluran YouTube Redacted yang mendadak jadi fenomena global. Dia ini guru SMA di Tiongkok loh, tapi model analisisnya berhasil memprediksi kemenangan Trump di 2024, pecahnya perang besar dengan Iran, dan yang bakal jadi fokus kita, kalkulasi kalau Amerika Serikat bakal kalah. Analisis Zheng ini menembus banyak banget lapisan sensitif ya, dari strategi militer AS, taktik Iran, ambisi Israel, sampai agenda elit finansial global. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau kasih catatan penting untuk Anda semua. Kita di sini nggak mengambil sisi politik manapun ya, nggak sayap kiri, sayap kanan, pro atau kontra pihak manapun. Kita murni mau membedah dan menyampaikan ide-ide dari sumber aslinya, biar Anda bisa paham secara utuh. Betul. Misi eksplorasi kita hari ini adalah menjawab pertanyaan inti. Kenapa perang militer modern dengan teknologi super mahal bisa diprediksi runtuh oleh sebuah model analisis? Oke, mari kita bedah ini. Bisa tolong jelaskan apa fondasi dari prediksi Profesor Jiang ini sebelum kita masuk ke detail perangnya? Gini, Profesor Jiang nggak sekedar menebak. Dia pakai model 3 pilar. Pilar pertama itu teori permainan. Untuk memetakan pemain kayak AS, Israel, Iran, dan strategi optimal mereka. Teori permainan itu standar lah ya buat militer, kayak memetakan insentif rasional tiap negara kan? Ya, tapi pilar kedua adalah pola sejarah. Dia belajar dari kejadian masa lalu, kayak Perang Vietnam, invasi Athena ke Sisilia, atau Nazi ke Rusia. Jadi sejarah buat lihat presidennya ya. Betul. Nah, pilar ketiga ini yang bikin beda dari analis barat pada umumnya. Dia pakai eskatologi. Tunggu, eskatologi, pemahaman tentang akhir zaman? Iya. Dia memahami pandangan dunia religius dari pihak yang berperang, karena mereka percaya mereka itu sedang melakukan kehendak Tuhan. Yang menakjubkan di sini adalah, ketika itu digabungkan, prediksinya jadi sangat tajam. Wow, jadi kalau boleh saya analogikan, ini kayak main catur 3 dimensi ya. Anda nggak cuma harus tahu cara gerakin bidak, tapi harus baca buku sejarah lawan dan paham apa yang mereka yakini soal akhir zaman. Analogi yang sangat pas. Karena kalau berhadapan sama pemain yang mikir mereka menjalankan takdir, ancaman sanksi ekonomi atau bom itu nggak mempan lagi. Amerika Serikat di lapangan. Kalau kita lihat sumbernya, AS dan Israel itu ngira mereka punya dominasi eskalasi. Logikanya, kami punya senjata nuklir, jadi kami bisa ngatur permainannya. Taktik shock and away gitu ya. Kejutan dan ketakutan. Persis, taktik palu godam. Mau ancurin satu target, mereka ledakin 10 blok kota. Tapi, Profesor Jiang bilang Iran ngerespons pakai strategi yang diibaratkan kayak Brazilian Jiu-Jitsu. Oh, jujitsu. Jadi pakai tenaga lawan buat ngejatuhin lawan itu sendiri. Tepat banget. Lawan yang lebih lemah terpaksa harus jauh lebih tenang dan taktis. Iran melakukan kalibrasi serangan yang luar biasa spesifik. Mereka cuma incer pusat Mossad atau pangkalan militer tertentu. Dan mereka secara sadar menghindari infrastruktur energi ya. Soalnya kalau minyak diserang bisa memicu perang sama Arab Saudi. Betul. Mereka nggak mau eskalasi melebar ke negara Teluk. Tapi tunggu dulu. Kalau satu pihak punya jet siluman F-35 seharga ratusan juta dolar dan kapal induk miliaran dolar, bukankah secara otomatis mereka menang? Masa sistem canggih bisa diakali taktik asimetris? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ada bukti sejarah yang jelas dari simulasi perang Pentagon sendiri di tahun 2002, namanya Millennium Challenge. Oke, apa yang terjadi di situ? Waktu itu, Laksamana AS yang main sebagai pihak Iran
Sadar, dia nggak bisa ngelawan radar canggih. Jadi dia pakai gerombolan kapal cepat murah dan drone. Membanjiri sistem komputasinya AS secara massal. Betul, sistem canggih AS nggak bisa memproses ribuan target kecil sekalian. Dan armada AS di simulasi itu benar-benar tenggelam. Hah? Tenggelam? Terus apa respons Pentagon? Mereka malah merombak aturan mainnya di tengah jalan. Mereka hidupin lagi armada yang udah tenggelam biar AS bisa menang di atas kertas. Ya ampun, menyelamatkan ego birokrasi ya. Dan ini kejadian lagi di Operation Prosperity Guardian, baru-baru ini kan? Iya, lawan kelompok Houthi, AS bawa kapal mahal, tapi Houthi sembunyi di pegunungan, nolak nyerah, dan pakai peralatan murah. Rudal jutaan dolar dipakai buat nembak tenda kosong. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Kalau strategi mereka berulang kali gagal, kenapa diterusin? Pasti ada krisis moral dong di bawahnya. Sangat parah krisis moralnya. Sumber kita nyebutin kalau dukungan publik AS itu cuma sekitar 40%. Malah di hari pertama ketegangan ada laporan tentara AS yang ganti baju sipil dan kabur ke hotel. Serius? Sampai segitunya? Ini juga yang ngejelasin desas-desus soal kebakaran di kapal induk USS Gerald R. Ford kan? Kapal seharga 13 miliar dolar kok bisa lumpuh sampai 2 tahun gara-gara api di ruang cuci pakaian? Yah, diduga kuat itu sabotase internal. Pelaut yang ngerasa perangnya nggak masuk akal, milih buat bakar ruang cuci, biar kapalnya lumpuh tanpa ada korban jiwa, dan mereka nggak harus maju perang. Gila ya, ini tuh ibaratnya militer AS udah kayak perusahaan raksasa yang kelebihan birokrasi. Karyawannya dipaksa ngerjain proyek berdarah yang mereka tahu bakal gagal cuma demi kontrak elit di atas. Sementara musuhnya ibarat startup yang bertarung demi nyawa mereka. Analogi yang sangat akurat. Inilah yang diperingatkan oleh Presiden Eisenhower dulu soal kompleks militer industri. Atau kalau mengutip Julian Assange, tujuannya itu bukan memenangkan perang. Tapi menciptakan perang tanpa akhir untuk menyedot uang pajak. Persis, menciptakan perang yang terus berjalan. Dan Profesor Jiang mengontraskan ini dengan moralitas dari Iran atau Persia. Yang punya akar Zoroastrian dan sejarah 3000 tahun itu. Betul, karena keyakinan eskatologis mereka nolak keras melakukan serangan pendahuluan. Mereka percaya harus selalu ada di pihak kebenaran. Oh, pantesan. Biarpun fasilitas minyak mereka dibom sampai langit Teheran hitam, mereka tetap nahan diri karena ketahanan mental mereka datang dari narasi membela kebenaran itu ya. Iya, menyerap pukulan pertama itu bikin koesi domestik mereka luar biasa kuat. Sesuatu yang nggak bisa dihancurkan cuma pakai bom konvensional. Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Kalau perangnya seburuk ini, mesin militernya korup, moralnya hancur-hancuran, lalu siapa sebenarnya yang pegang kendali di atas sana? Dan apa tujuan akhir mereka? Nah, Profesor Jiang satu pemikiran dengan David Icke soal agenda elit global. Dia menyebutnya kelas Epstein, elit transnasional. Kelas Epstein? Maksudnya operasi pemerasan rahasia di pulau pribadi gitu? Pemerasan itu cuma instrumen kecilnya. Operasi besarnya itu manipulasi geopolitik, perdagangan senjata, dan pencucian uang skala masif. Dan tujuan utama mereka saat ini, cukup gila. Menghancurkan kelebihan kekayaan global. Tunggu dulu, kenapa elit mau menghancurkan kekayaan? Bukannya mereka pengen numpuk duit? Karena akibat cetak uang besar-besaran belakangan ini, banyak kelas menengah naik dan miliarder baru muncul di luar jaringan mereka. Mereka butuh mereset sistem ini, mungkin lewat perang atau serangan cyber, semacam lockdown finansial gitu. Biar pasar runtuh, terus kekayaan orang pada menguap, dan elit lama ini bisa memborong aset dengan harga murah. Tepat sekali, transfer kekayaan massal. Dan di tengah agenda global ini, kita harus lihat motif Israel yang sangat mengejutkan dari sumber ini. Soal proyek Israel Raya itu ya, dari Sungai Nil sampai Efrat. Iya, tapi ada satu titik buta, semacam aha moment, dari Profesor Jiang. Perdana Menteri Netanyahu pernah terlihat lagi baca buku Rome versus the Jews. Buku tentang Kekaisaran Romawi melawan Yahudi abad pertama. Apa hubungannya? Menurut teori permainannya Jiang, pembacaan itu ngasih sinyal. Israel sebenarnya nggak cuma mau menghancurkan Iran. Faksi ultranasionalis di sana juga ngelihat militer Amerika Serikat sebagai ancaman laten. Hah? Menganggap Amerika sebagai ancaman, bukannya AS itu backingan utama mereka? Justru itu, selama AS ada di sana, Israel nggak bakal pernah punya kendali mutlak di wilayah tersebut. Tujuan sebenarnya adalah menjebak AS, bikin militernya berdarah-darah, dan akhirnya AS terpaksa keluar dari Timur Tengah.
Wah, ini plot twist yang luar biasa manipulatif. Jadi mereka manfaatin sekutu terkuatnya sendiri buat dikuras habis supaya Israel bisa jadi satu-satunya kekuatan regional di sana. Betul. Mengulang sejarah masa lalu, tapi dengan pemain yang berbeda. Gila. Dengan begitu banyak jebakan dan niat tersembunyi kayak gini, kok bisa elit di Washington pada diem aja? Gimana cara media massa membingkai ini semua sampai mengarah ke jurang yang sama? Karena mereka udah menciptakan corong media yang jadi ruang gema mereka sendiri. Mereka meminum kulit mereka sendiri ibaratnya. Merasa tak terkalahkan gitu ya? Ya, mereka terus-terusan mengulang narasi kayak Iran udah kehabisan rudal. Ini persis sama narasi awal soal Rusia di Ukraina dulu kan? Iya juga ya. Selalu dibilang misilnya habis, ekonominya hancur, tinggal nunggu runtuh. Padahal kenyataannya jauh dari itu. Lalu apa endgame atau rencana akhir mereka? Rencananya adalah balkanisasi. Memecah belah negara menjadi bagian-bagian kecil. Betul. Jang membandingkannya sama apa yang dilakuin Paul Bremer di Irak tahun 2003. Oh, undang-undang debaatification itu ya, yang mecat semua pegawai negeri dan militer era Saddam. Persis. Cuma karena mereka terdaftar di partai. Padahal buat jadi guru atau teknisi aja harus daftar partai. Akhirnya ratusan ribu orang ahli kehilangan kerjaan dalam semalam. Infrastruktur negara langsung lumpuh total dong. Iya. Dan itu memicu konflik sektarian yang brutal demi berebut sumber daya dasar, kayak air. Itulah yang mau diterapkan ke Iran. Menghancurkan infrastruktur air dan listrik mereka supaya etnis-etnis di dalam Iran saling membunuh puluhan tahun ke depan. Wah, itu genosida demografis berkedok taktik militer. Tapi ngelihat perlawanannya nggak gampang. Apa Amerika nggak mikir buat mundur aja? Letak berbahayanya, mereka terjebak sunk cost fallacy, keengganan mundur karena udah terlanjur rugi reputasi dan uang. Udah kepalang tanggung. Ya, kayak baru-baru ini, ngirim 5.000 marinir ke kawasan tersebut. Pola ini sangat mirip dengan waktu ngirim 3.000 marinir ke Da Nang di Vietnam tahun 65. Vietnam kedua dong jadinya. Dan masalahnya, angka pendaftaran militer di AS sekarang kan lagi anjlok banget. Kalau eskalasi ini jalan terus, pasukan reguler jelas nggak akan cukup. Tepat. Dan itu bakal maksa AS buat nerapin wajib militer nasional. Kalau dipaksa wajib militer, pemuda-pemuda yang nggak percaya sama perang ini pasti nolak keras. Bakal ada kerusuhan besar di kota-kota Amerika. Tentu saja, pengerahan Garda Nasional nggak akan bisa dihindari. Dan Profesor Jiang memprediksi, kekacauan domestik ini bakal ngasih celah buat Trump kalau dia menjabat, untuk mengaktifkan undang-undang kekuatan darurat. Wow, jadi krisis geopolitik di Timur Tengah sengaja dibiarkan memanas supaya bisa dipakai buat menunda pemilu dan mengamankan kekuasaan eksekutif di dalam negeri AS sendiri. Itu bacaan dari model eskalasinya, semua saling terhubung. Jadi apa arti dari semua ini? Ini bukan lagi sekedar krisis Timur Tengah, ini krisis konstitusional buat Amerika Serikat. Oke, ini sangat kompleks. Mari kita tarik napas dan coba rangkum penelusuran ini untuk Anda yang dari tadi mendengarkan. Silakan. Kita udah jalan lumayan jauh. Dari mulai gimana Profesor Jiang pakai teori permainan untuk memprediksi perang ini. Terus ilusi dominasi teknologi AS yang ternyata rontok melawan taktik jujitsu dan kesabaran strategisnya Iran. Dan jangan lupa soal agenda elit transnasional yang pakai perang ini sebagai alat riset finansial. Betul, kelas Epstein itu. Sampai ke ambisi Israel menjebak sekutunya sendiri demi penguasaan teritorial dari Nil ke Efrat. Ini benar-benar ngebuka mata banget. Sangat komprehensif. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran baru yang terbangun dari semua materi yang udah kita bedah tadi. Apa itu? Coba renungkan ini. Kalau perangkat keras militer canggih seharga miliaran dolar terbukti nggak berguna melawan taktik asimetris murah dan moralitas ideologis, apakah konsep negara adidaya di abad ke-21 ini sesungguhnya cuma ilusi peninggalan abad lalu? Karena senjata terkuat saat ini ternyata bukan rudal atau pesawat siluman ya, melainkan ketahanan ekonomi, kelincahan, dan kesabaran strategis. Persis. Jadi pertanyaannya, siapa yang sebenarnya akan mendikte tatanan dunia dalam 50 tahun ke depan? Sebuah pergeseran paradigma yang bikin merinding, tapi sangat masuk akal. Memiliki otot paling besar nggak ngejamin Anda menang, kalau lawan Anda main di dimensi yang berbeda sama sekali. Terima kasih banyak untuk Anda yang udah meluangkan waktu ikut membedah informasi yang rumit ini bersama kami hari ini. Tetap kritis dan sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.